Ini bicara mengenai kerajaan Allah ya. Jadi saya dulu pernah mengajar mengenai hal ini, tapi gak apa-apa, kita belajar lagi saudara ya. Karena dikatakan di 2 Petrus pasal 1, kita langsung aja ke situ ya saudara ya. Haleluya. Oh saya sudah bilang saya pendeta Monica Hicks ya. Ya saya harus nggak usah buru-buru, saya nggak mau lebih dari 1 jam. Haleluya. Jadi di sini di 2 Petrus 1 ayat 2 saudara, dikatakan kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Maksudnya apa? Kita semua inginkan kasih karunia, ya kan, damai sejahtera. Jadi kasih karunia itu kemurahan Allah yang bukan berdasarkan jasa kita. Di mana kita secara manusia terbatas. Ya, sumber daya kita semuanya lah. Ya kan, kita semua udah terbatas, sudah jatuh kemuliaan, udah hilang kemuliaan Allah. Tapi karena apa yang Yesus perbuat, karena kasih Allah yang tanpa syarat, kita dapat kemurahan. Makanya kita diselamatkan. Amin saudara, karena ketaatannya Yesus. Dan kemurahan itu, seperti yang saya pernah gambarkan seperti waktu anak kecil ya. Karena dia masih kecil kan, dia nggak bisa, itu terlalu tinggi buat dia. Nah, ibaratnya tuh Yesus tuh mengangkat dia sehingga dia bisa ambil apa yang dia nggak mampu. Itu kasih karunia Allah, kemurahan Allah. Karena semuanya manusia sudah jatuh kemuliaan Allah, ya kan? Sehingga nggak ada yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Jadi dengan kata lain, dari bahasa sehari-hari tidak bisa dibenarkan dari kelakuan kita sendiri gitu loh. Amin. Tapi puji Tuhan, ya kan, waktu Yesus datang di bumi, dia kemudian bilang apa? Injil kerajaan. Ini harus diberitakan. Dia kirim orang untuk apa? Menyebarkan Injil kerajaan. Maksudnya apa, saudara? Jadi ini nanti kita lihat dari firman-Nya, kerajaan Allah itu apa? Sebetulnya itu suatu sistem. Di mana, haleluya, itu sistem hukum di alam roh ini udah beda sekali. Kenapa? Karena secara yuridis, ya kan, otoritasnya sudah berpindah. Yang dulunya di bawah kuasa si jahat, ilah si jahat, karena dia ambil dari Adam, itu Yesus sudah peroleh, sehingga ada sesuatu perbedaan yang luar biasa, ya kan, yang lebih baik dari waktu mereka di Taman Eden. Karena waktu di Taman Eden dulu, saudara, ya kan, manusia tidak diciptakan hanya untuk bertahan hidup, hanya untuk cari nafkah. Amin. Hanya aduh gimana supaya bisa makan, bisa terpelihara. Manusia dulu tidak seperti itu, saudara. Amin, saudara. Haleluya. Sebelum manusia diciptakan oleh Allah, ya, segambar dan serupa dia, itu semuanya dia udah siapkan, saudara. Dia pastikan manusia tidak kekurangan satu apapun. Ya itu semua bukan perlu manusia loh. Amin, saudara. Jadi manusia nggak usah berpeluh, Tuhan sudah siapkan semuanya. Jadi manusia perlu air, perlu minum, perlu tempat tinggal, perlu makan apa, semuanya sudah ada. Bahkan Bapak kita tuh bukan Bapak yang kaku, pelit, yang sempit. Dia tuh benar-benar dahsyat, dia sangat kreatif, dia sangat berlimpah. Sehingga bukan hanya secukupnya aja, tapi lebih dari cukup. Amin, saudara. Lebih dari cukup untuk bisa dinikmatin sama manusia. Wow, semuanya dia bikin bagus-bagus. Langit aja setiap hari beda-beda, ya kan? Burung gak kehitung, binatang tidak terhitung, bunga-bunga, belum lagi harumnya. Itu Bapak, saudara, dan saya. Amin. Jadi dia dengan sudah sediakan kiraku dengan sangat berlimpah. Nah sekarang, oke. Saya harus fokus, oke? Oke, dan setelah kejatuhan Adam, Tuhan sudah bilang, sekarang kamu kena kutuk. Bukan Tuhan yang kutuk, karena manusia yang pilih. Jadi sekarang kamu tuh harus berpeluh, hanya untuk makan, hanya untuk bertahan hidup. Semuanya akan ngelawan kamu. Tanah itu akan mengeluarkan, ya kan, semak. Jadi kayak, karena manusia menabur rebellion itu pembangkangan. Jadi semuanya sekarang membangkang sama manusia. Sehingga sekarang manusia, ya kan, hidup untuk melayani, ya kan, penyediaan yang harusnya penyediaan itu disediakan Allah untuk melayani manusia.
Saya ulangi sekali lagi. Sistem Adam yang sudah jatuh ialah manusia sekarang sudah kehilangan kemuliaan Allah sehingga hidup melayani penyediaan. Yang harusnya, ya kan, harusnya penyediaan itu melayani kita untuk tujuannya Dia. Amin, saudara, haleluya. Jadi seperti uang, emas, semua itu diciptakan untuk melayani kita, bukan kita melayani uang. Amin. Uang itu budak kita, itu untuk melayani kita, bukan kita jadi hamba uang. Itu sistem Adam yang sudah jatuh. Amin. Puji Tuhan. Nah, makanya waktu Yesus balik, dia bilang kerajaan ini harus disebarkan. Kenapa? Ada satu perbedaan hukum secara yuridis di mana iblis tidak lagi berkuasa. Makanya dia nggak bisa lagi beroperasi seperti pada waktu dia menuduh Ayub kepada Tuhan. Dia tempatnya sudah tidak ada. Itu tempatnya Adam waktu anak-anak Allah datang sama Tuhan. Kenapa iblis punya akses? Karena Adam kasih ke iblis. Tapi Yesus datang, Yesus bilang apa? Aku lihat iblis seperti langit, ya kan, seperti kilat jatuh dari langit. Kenapa dibilang begitu? Karena dia sudah dihakimin, saudara. Dengan apa? Dengan Yesus bayar harganya untuk dosa saudara dan saya. Sehingga selama-lamanya kita tidak lagi di bawah kuasa si jahat. Tidak lagi di bawah seperti dikatakan 1 Petrus 5. Tidak lagi di bawah ilah dunia ini. Dia nggak bisa lagi seenaknya mencuri, membunuh, merusakkan dalam hidup kita. Tapi kita harus mengerti, ya kan, sistem kerajaan Allah ini. Supaya kita tidak dimanipulasi sama dia, kita tidak dibodoh-bodohin sama dia. Terus dia pakai kata Tuhan lagi, yang nggak ada di Alkitab. Anyway, jadi oke. Jadi kerajaan Allah itu kita lihat, saudara. Itu yang Yesus bilang. Ya kan, Injil kerajaan Allah, dia bilang Injil kerajaan Allah ini harus diberitakan. Supaya manusia bertobat. Bertobat itu bukan hanya berhenti berdosa, tapi rubah pikiran, rubah cara pikirmu, ya kan, rubah pengertianmu, rubah kepercayaanmu. Sekarang engkau tidak lagi manusia yang sudah terkutuk, tapi engkau sudah ditebus. Ada sistem baru di mana manusia tidak lagi setengah mati, ya kan, hidup di bawah berbagai kutukan. Ya kita langsung lihat aja, saudara ya. Ya kan, jadi dia katakan Injil kerajaan Allah ini, ya kan, harus diberitakan. Itu kita nggak usah ke situ, saudara bisa baca sendiri ya. Thank you Lord Jesus. Itu dia sering ngomong, dia kan di Lukas, di Markus. Ya kita sekarang ke ini. Apa itu kerajaan Allah? Ya kan? Karena kita harus ngerti jelas. Beberapa orang, ya kan, kalau bilang cari dulu kerajaan Allah, mereka bilang amin. Tapi waktu dibilang apa itu kerajaan Allah, mereka nggak ngerti. Ya kita lihat dari firman-Nya. Apa itu kerajaan Allah? Kita langsung aja ke Lukas 13 ya. Lukas 13 ayat 18. Lukas 13 ayat 18. Saudara, kalau saudara tahu ini, saudara, ini sangat membantu saudara. Saudara bisa mengalami yang terbaik, dan itu seperti Yesus bilang, jiwa saudara ada kelegaan ya. Kasih karunia damai sejahteranya semakin berlipat kali ganda, dan itu tidak rumit ya. Oke, Lukas 13 ayat 18 saya bacakan aja langsung. Lukas 13 ayat 18. Thank you Jesus. Haleluya. Thank you Jesus. Maka kata Yesus ayat 18, seumpama apakah hal kerajaan Allah, dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Kenapa Yesus pakai umpama? Karena itu suatu sistem nggak tidak kelihatan, saudara. Sama seperti sekarang saya tinggal di Amerika, tapi saya warga negara Indonesia. Ada satu hukum yang mengatur saya sebagai warga negara Indonesia. Saya nggak bisa berfungsi seperti orang Amerika sepenuhnya, walaupun saya punya banyak fasilitas. Saya bisa pakai banyak fasilitas di Amerika karena saya punya KTP Amerika. Tapi saya tidak bisa milih presiden karena saya masih di bawah hukum Indonesia. Jadi itu sebabnya, karena kerajaan Allah itu tidak kelihatan, ya kan, itu sebabnya Yesus pakai umpama supaya kita lebih mengerti. Dia bilang, ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Amin, saudara. Jadi kenapa biji sesawi? Kenapa Yesus sengaja pakai perumpamaan biji sesawi?
Ya kan, bukan hanya asal biji. Karena biji sesawi itu kecil sekali, saudara ya. Sangat kecil. Ya kan? Tapi kalau dia dipelihara dan bertumbuh, dikatakan di situ, ya kan, itu bisa tumbuh terus jadi pohon yang besar, ya kan, sampai saking besarnya burung-burung bisa bisa bersarang gitu loh. Karena burung nggak mungkin dia bisa bikin sarang pada pohon yang kecil. Dia harus cari pohon yang lumayan besar. Amin, saudara. Haleluya, thank you. Jadi itu seumpama, artinya apa? Kerajaan Allah ini kalau kita praktekkan terus, kita bertekun, itu bisa tumbuh menjadi lebih besar, saudara. Wow, itu oleh anugerah Tuhan, itu yang saya alamin dan saya masih terus bertumbuh ya. Karena dulu saya tidak seperti sekarang ini. Amin, penuh, wah susah tidur, ya kan, gak ada semangat hidup, sering khawatir, lemah lah ini dan begitu. Sekarang juga tetap harus bergantung sama Tuhan ya. Tapi dibanding sekarang beda sekali. Kenapa? Karena bertahun-tahun benih-benih itu yang sudah ditabur semakin bertumbuh di dalam diri saya. Dan itu mengubahkan saya, sehingga bukan hanya saya diubahkan, damai sejahtera, kasih karunia-Nya semakin bertambah, tapi juga bisa menjadi berkat buat yang lainnya. Jadi ingat, kerajaan Allah itu satu sistem seperti benih yang kalau kita mulai praktekkan, ya kan, kita mulai jalanin, ya kan, kita mulai ikutin, ya kan, kita mulai tabur itu, kita lihat petunjuknya, itu bisa terus bertumbuh. Jadi tidak sama terus loh, saudara. Kita bertekun aja, tidak sama terus ya, jadi besar sekali. Terus juga Yesus bicara lagi di ayat berikutnya, ya kan, dan ia berkata lagi, dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Terus dia bilang lagi, ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Jadi satu kerajaan Allah itu seperti benih, sesuatu yang kecil, yang sepertinya hal yang remeh. Ya kan, cuma kebiasaan renungin firman, kebiasaan melakukan firman, ingat firman, melakukan, kebiasaan ngomong firman, di sana sini sedikit, lama-lama semakin bertumbuh. Terus yang kedua, ya kan, jadi sepertinya sesuatu hal yang kecil, tapi waktu itu dilakukan terus bertumbuh, ada perubahan, dan kedua ada pengaruh. Kerajaan Allah itu ada pengaruh, saudara. Amin, saudara, ada pengaruhnya. Waktu kita mulai beroperasi, kita mulai ikutin itu sistem kerajaan Allah, akan ada orang-orang lain yang dipengaruhin, termasuk keluarga kita dan yang lain-lain. Amin, saudara. Jadi kerajaan Allah kenapa itu ada pengaruhnya? Karena ya kan, nanti kita lihat di ayat-ayat lain ya, sesuatu yang ada pengaruh itu sesuatu yang apa ya, hidup. Amin, saudara. Kayak ragi. Ya kan, ragi itu kalau saya suka bikin roti ya. Jadi ragi itu kalau dia dikasih air terlalu panas, dia mati. Rotinya nggak bisa ngembang. Ya kan? Berarti ragi itu mati. Tapi kalau dia hidup, dia akan bikin adonannya jadi besar. Kenapa? Ada satu kehidupan. Amin, saudara. Jadi kita lihat terus. Jadi nomor 1, ya, hal kerajaan Allah itu seperti sesuatu yang it's no big deal ya, sesuatu yang biasa, sesuatu yang kecil, tapi penuh kuasa. Amin, saudara. Saudara hari ini mau dengar firman, itu sepertinya sesuatu yang kecil, tapi mulai dari situ. Ya kalau saudara terus bertekun, ya kan, saudara tekun nanti akan menjadi besar dan akan ada pengaruh ya. Jadi oke, kita tahu sesuatu yang sepertinya kecil, ya, tapi kalau terus menerus akan bisa jadi besar, ya kan. Terus akan mempengaruhi yang lain. Terus kedua ada pengaruhnya, ya kan. Terus haleluya, kita lihat di Markus 4, ya kan, Markus 4. Ini kita bisa bicara mengenai kerajaan Allah. Ini yang Tuhan Yesus bilang, Injil kerajaan Allah ini harus diberitakan. Ini yang kita beritakan ya, Markus 4, haleluya, thank you Jesus, ayat 26 sampai 29 ya. Saya ingat isinya. 26 ayat 29 ya, saudara, thank you Jesus. Markus 4, 26. Ya, lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur.
Pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya? Tidak diketahui orang itu. Ya kan? Ya kan? Nomor 1, dikatakan seperti orang menabur benih di tanah. Kalau kita nabur benih kan nggak berat. Betul kan? Nggak susah kan? Tidak rumit. Ya kan, menabur benih itu tidak rumit ya. Amin, sudah. Thank you. Terus pada malam hari dia tidur, siang hari dia bangun. Kemudian benih itu mengeluarkan tunas, tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Sama aja kalau kita menabur sesuatu. Sekarang kan teknologi sudah canggih ya, bisa kasih tahu, oh ini kalau benih ini begini nih, nanti seperti ini loh ya, keluar akarnya. Kita bisa ngelihat gitu loh dari gambar-gambar. Amin. Tapi sebenarnya kan kita nggak bisa lihat kan. Kalau di tanah itu kan nggak kelihatan. Saya udah tabur, gimana sampai di mana itu akarnya, sampai di mana jauh, terus gimana? Kita hanya bisa waktu dia mulai keluar. Tapi kita nggak mengerti, itu sebenarnya satu keajaiban ya. Benih yang bertumbuh sesuatu yang ajaib. Makanya Tuhan kita tuh hebat, luar biasa hikmatnya, kreatif. Amin, saudara. Benih itu kan aneh kan, ajaib ya. Tapi karena itu sehari-hari, jadi kita anggap biasa. Padahal itu kan luar biasa. Bagaimana satu benih yang kecil itu kayak kelapa aja deh. Bagaimana dia bisa ngambil nyedot air, terus kena matahari, terus diproses, ya kan? Terus kemudian ada kelapa yang airnya manis. Amin, saudara. Itu ajaib kan? Kita bisa nikmatin, itu nggak habis pikir kan, saudara ya? Banyak hal ya, segala macam benih yang kecil gitu kan? Ya kan? Kok bisa ya? Dia cuma ngambil air, nyedot air, terus diproses di daun, terus naik airnya, diproses kena matahari, keluarlah buah-buahan. Haleluya, kita nggak ngerti. Bapak kita tuh hebat ya. Nah gini, kita nggak perlu tahu, kita tidak perlu tahu. Makanya ada unsur trust. Kalau kita mau bergaul sama Allah, karena kita terbatas ya, nanti Alkitab bilang kita tuh cuma selalu taunya tuh sebagian, saudara. Nggak ada orang yang tahu semuanya. Kenapa? Karena jiwa kita yang masih harus terus-menerus diperbarui ya, pikiran kita, emosi, kemauan kita. Karena itu yang harus masih terus-menerus diselamatkan tuh, dirubahkan, bukan untuk masuk surga neraka ya, tapi maksudnya diperbarui supaya kita lebih lagi menjadi kelihatan sebagai anak Allah yang seperti yang sebenarnya kita gitu loh. Amin, saudara. Jadi pengetahuan kita tuh selalu terbatas selama kita masih di tubuh jasmani. Kita bilang di 1 Korintus 13, apa yang kita tahu tuh cuma sebagian. Tapi nanti kalau kita ketemu dia muka dengan muka, ya kan, di dalam tubuh yang baru, semuanya sudah jadi sepenuhnya, keselamatan itu tubuh kita juga dapat yang baru. Jiwa kita semua sudah, kita akan tahu seperti dia tahu kita gitu loh. Jadi sekarang dengan keterbatasan kita, udah kita nggak usah kita terlalu banyak kita pikir-pikir, ya kan? Kita percaya aja. Terus bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Haleluya. Haleluya, segala sesuatu ada musimnya. Ada musimnya, makanya dikatakan jangan jemu-jemu berbuat baik. Ya kan, to do what's right. Nanti kamu akan menuai. Karena segala sesuatu ada musimnya. Kalau kita mengerti ini, kita tidak perlu hidup dengan rasa iri, terus suka banding-bandingkan ke orang. Karena musim menuai orang tuh beda-beda. Ada orang yang menabur sesuatu yang beda sama kita. Setiap orang tuh beda. Jadi kalau orang itu lagi panen sesuatu, kita nggak perlu iri, nggak perlu banding-bandingkan. Karena kita tahu nanti pada musimnya kita juga akan menuai. Amin, saudara. Jadi kita lihat di sini nomor 1, ya kan, seperti orang menabur benih di tanah, hal kerajaan Allah. Ingat ya, banyak orang tidak mengerti ini. Pikiran sudah mengerti. Taunya apa? Ya kan? Karena contohnya begini, saudara. Contohnya ini, waktu kita ngobrol, maka pentingnya kita bergaul dengan orang yang lagi bertumbuh ya.
Penting ya komunitas kita, ada komunitas di mana kita bergaul, sharing sama orang yang lagi bertumbuh. Waktu kita ngobrol itu, kita bisa saling mengingatkan. Jadi kayak ada orang ngomong gini, ya Ibu Monica, saya belum bisa beli ini, karena dananya belum ada. Itu tuh. Saya bilang, kenapa kamu tunggu uang? Bukankah Tuhan sudah ada janjinya dalam bentuk benih? Kamu tuh sudah punya benih. Kamu jangan apa-apa tunggu uang. Amin. Kita sekarang hidup oleh iman. Kamu lihat janjinya. Kamu percaya dulu. Nanti akan ada tuntunan. Makanya kita jangan berasumsi, oh saya udah tahu. Kita lebih lagi terbuka. Kan tadi dikatakan, kerajaan Allah itu bisa bertumbuh. Kita bisa lebih ngerti, kita bisa lebih sadar. Amin, saudara. Ya kan? Jadi kita nggak ngerti. Kenapa dikatakan pada malam hari dia tidur, siang hari bangun? Karena kadang-kadang itu akan perlu waktu. Waktu kita menabur sesuatu kan ada saat kita perlu ya. Tapi gini saudara, makanya semakin kita lebih lihat firman-Nya, ya kan, ada satu percepatan di mana kalau kita perlu sesuatu itu tidak bisa terlambat, saudara. Tidak terlambat loh. Tidak terlambat. Makanya haleluya, thank you Lord. Kita harus tahu kerajaan Allah dan haleluya. Nanti deh, saya jangan ke situ dulu ya. Saya jangan ke situ. Karena gini, ada kesan seolah-olah kalau doa lambat itu nanti nggak keburu. Udah, saya pakai sistem dunia aja, lebih cepat. Lebih cepat pakai kartu kredit aja. Itu kan. Kalau percaya Tuhan nanti lama. Orang itu tidak mengerti. Tidak cukup mengerti. Amin, tidak. Kalau Allah itu tidak berlambat-lambat, dan kalau kita lebih ngerti sistem kerajaan Allah, ya kan, nanti kita lihat ya. Dia tuh tidak pernah terlambat, saudara. Kita lihat langsung deh. Jadi sekarang di sini dikatakan untuk kita jangan gelisah. Kita jangan korek-korek lagi benih. Maksudnya gini, kalau kita sudah percaya sesuatu, jangan suka berubah pikiran. Jangan kita pikir-pikir lagi. Ya tapi ganti gimana ya? Nanti ini gini, kayak waktu itu saya lagi percaya sesuatu, terus pikiran diserang. Nah, kenapa pikiran diserang? Iblis mau saya merubah. Saya mencabut itu benih. Supaya saya jangan fokus akan posisi saya, akan apa yang sudah lakukan. Iblis mau saya fokus kepada diri perbuatan saya. Ya kan? Itu aniaya. Ya kan? Kenapa dikatakan kalau malam dia tidur? Maksudnya juga kita jangan khawatir. Kita lakukan hal-hal sehari-hari yang kita perlu lakukan. Nggak usah khawatir, nggak usah gelisah. Ya kan? Pelihara itu benih. Dan kalau ada pikiran-pikiran ini, kita harus pakai otoritas. Kita harus take down imagination. Kita harus robohkan. Tidak, saya percaya firman-Nya yang adalah benih ngomong begini, titik. Amin, saudara. Karena apa? Dibilangin siang dia bangun, malam dia tidur. Karena iblis mau bikin kita gelisah gini gitu. Kita terus pikir-pikir lagi, seolah-olah benih itu tidak cukup. Saudara, di dalam satu benih itu semuanya sudah ada. Benih adalah sesuatu yang sudah lengkap. Di dalam benih mangga, semuanya ya kan sudah ada. Akarnya, walaupun itu satu begini ya, seperti bola kecil, tapi di dalam itu benih itu akarnya sudah ada, tunasnya sudah ada, ya kan, pokoknya sudah ada, semuanya, cabangnya, kembangnya, sampai calon mangganya, dan bahkan mangga-mangga, semuanya sudah ada. Amin, saudara. Kita nggak perlu tambahin apa-apa. Makanya dikatakan orang itu kalau malam tidur, siang bangun, udah gak usah terlalu dipikir-pikir. Waduh gimana ya? Katanya dokter kanker. Aduh, nah pikir-pikir, nanti begini, jadi rumit. Amin, saudara. Jadi rumit loh. Gak usah, firman-Nya ngomong apa. Amin, nanti ada tuntunan. Misalnya perlu obat, kayak kalau terserah level iman orang itu. Tapi nomor satu sudah, tanam aja itu benih. Orang itu nggak tahu prosesnya. Tapi nanti saya jelasin dulu deh. Nanti akan semakin tahu waktu kita mulai menekunin firman-Nya, kita akan makin tahu. Dan jangan kita congkel-congkel lagi itu benih, seolah-olah benih itu nggak cukup dengan begini.
Apa maksudnya sih Monica, benih itu nggak cukup? Maksudnya gini, ya kan? Kita udah tanam itu mangga, terus gelisah, ya kan? Belum keluar itu, mana itu? Belum kelihatan tunasnya. Terus kita congkel-congkel, kita congkel-congkel, ya kan? Kok tapi belum kelihatan. Nanti kalau udah kita gelisah, kita lihat lagi. Nah maksudnya yang kita perlu lakukan setelah kita menabur satu benih, lakukan hal sehari-hari yang kita bisa lakukan, bagian kita. Ya kan? Kita pelihara itu benih, kita nggak perlu kemudian kita tambahin dengan apa? Dengan kita memohon-mohon sama Tuhan. Ya kan, nambahin lagi, kita sudah menabur. Misalnya kita berdoa buat sekolah anak kita lah contohnya. Ya kan, kita udah, Tuhan firman mengatakan, saya adalah anakmu, ya kan, saya kebenaran Allah, saya sudah ditebus, saya percaya segala kebutuhan saya sudah dipenuhin, ya kan, saya percaya saya muliakan kau dengan harta saya, ya kan, saya percaya firman mengatakan, ya kan, engkau minta apa aja, ya kan, minta yang baik, saya perlu buat sekolah anak saya percaya ini kehendakmu, terima kasih Bapak, saya percaya, saya terima, ya kan. Atau ginilah, contohnya kayak waktu itu saya lagi perlu uang, ya kan, saya lagi perlu uang untuk bayar sekolah waktu itu di Jepang ya. Saya udah berdoa, ya kan. Nah waktu itu saya nggak ngerti seperti sekarang ini, saya cuma tahu firman tapi nggak terlalu spesifik benihnya yang mana. Saya cuma lihat ke langit, saya bilang, Tuhan saya perlu uang. Tapi saya urus ya, perpuluhan, persembahan ada ya, hubungan sama Tuhan ada. Jadi setelah saya doa, nah kayak gini, ya kan? Setelah saya doa, karena firmannya tidak benar-benar di dalam saya tidak mengerti seperti sekarang. Jadi kemudian abis saya berdoa begitu, mulai ada pikiran kan, uang dari mana? Ya kan? Mana mungkin itu udah hari Jumat, hari Senin saya sudah harus bayar. Saya nggak mau pinjam uang. Saya nggak mau minta tolong orang. Nah, pikiran diserang. Karena waktu kita mulai percaya firman, ada si jahat nih yang mau menganiaya kita. Jadi saya mulai bimbang kan. Nah ini kan, mulai bimbang. Ya kan, karena nggak ngerti seperti sekarang ya. Terus saya telepon teman saya, saya boleh pinjam uang dulu nggak? Nggak banyak sih, cuma $500 untuk 50.000 yen untuk bayar sekolah hari Senin. Teman saya sponsor ya, dia nggak sponsor uang, dia cuma menjamin saya sebagai jaminan, tapi dia nggak pernah kasih uang. Terus dia bilang gini, oh ya Monica, besok hari Sabtu datang ya, nanti saya kasih kamu pinjam uang, ya kan? Nah udah kan? Tapi waktu itu Allah itu mengerti, karena saya tidak mengerti seperti sekarang. Tapi saya punya hubungan pribadi sama dia. Jadi malam itu kemudian saya ditelepon sama satu travel agent. Waktu itu saya kadang-kadang sebagai pemandu wisata, ya kan, mereka telepon saya, Monica ada kerjaan ya dari hari Senin 5 hari. Nah berarti apa? Cukup uangnya untuk, lebih dari cukup untuk bayar sekolah saya. Amin, saudara. Karena biasanya saya suka yang 3 hari, ini saya dapat kerjaan yang 5 hari. Tuhan tahu saya perlu ekstra. Dan kalau saya hari Senin, berarti saya langsung dapat uang cash hari Senin, tidak terlambat. Amin. Jadi saya telepon lagi teman saya, oh maaf tidak jadi pinjam uang. Itu contohnya. Yaitu apa? Sudah berdoa, tapi karena firmannya belum benar-benar berakar. Mudah sekali untuk iblis mencabut itu kepercayaan. Sudah doa kan sama Tuhan. Saya, haleluya, saya percaya, ya kan, saya percaya Tuhan dengar doa saya. Tapi setelah itu karena firmannya belum tinggal benar-benar di dalam saya tidak mengerti sistem kerajaan Allah. Bahwa waktu kita dicobai itu harusnya saya bilangnya dalam nama Yesus, tidak. Saya percaya, Tuhan sudah dengar doa saya. Sesuai firmannya Markus 11 ayat 24, waktu kamu berdoa percayalah, kamu menerima apa yang kamu doakan, maka kamu akan memilikinya. Itu bahasa Inggrisnya yang tepat ya. Jadi bukannya sekarang di perjanjian baru ini, bukannya kita minta baru Tuhan kasih, saudara. Sekarang di perjanjian baru ini, ingat, sekarang ini kita ada di Taman Eden yang kedua loh. Berarti apa? Sudah disiapkan dulu semuanya. Cuma dalam bentuk benih, saudara. Kenapa Tuhan Yesus bilang, Injil kerajaan Allah? Karena sekarang semuanya sudah ada
lebih baik dari dulu di Taman Eden, cuma dalam bentuk rohani, dalam bentuk roh, di alam roh. Makanya keselamatan itu kan nggak kelihatan kan, saudara kan nggak ngelihat Tuhan Yesus disalib kan, ya toh, dengan mata jasmani saudara, saudara nggak pernah lihat disalib, betul kan? Tapi semuanya ada di alam roh. Waktu itu diberitakan kepada saudara, benih firman kasih karunia, dan saudara terima, dan saudara mengaku, ya kan, saudara buka hati kita tuh, ya kan, dibuka lewat mulut. Waktu kita kasih izin, kasih karunia, benihnya masuk di hati kita, itu segalanya berubah. Kita jadi ciptaan baru. Amin, karena sudah ada di alam roh. Tidak kelihatan keselamatan itu. Karya Tuhan, kasih karunia-Nya, shalom-shalom-Nya, semuanya yang kita butuhkan. Itu sudah ada hanya di alam roh. Makanya itu yang di Filipi 1 ayat 3 katakan, diberkatilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memberkati kita dengan segala berkat rohani di tempat-tempat tinggi di alam roh. Amin, saudara. Orang kalau nggak belajar betul, dia pikir nanti di surga. Tidak, di alam roh. Bukan nanti di surga, di alam roh. Karena di surga semuanya udah ada. Di alam roh semua berkat yang kita butuhkan, juga termasuk kesalehan untuk kita berjalan di dalam kebenaran. Kita punya buah-buah roh, hidup di dalam terangnya, semakin lama semakin bertumbuh, ya kan, semakin banyak buah roh, semakin banyak pekerjaan baik yang lahir dari kasih yang tulus. Amin, saudara. Haleluya, bukan pekerjaan mati untuk dilihat orang, untuk dilayakkan lagi di hadapan Tuhan seperti Yesus tidak cukup, tidak. Tapi yang benar-benar itu semuanya itu sudah ada. Cuman di alam roh, di tempat-tempat tinggi, sehingga Alkitab bilang di Petrus, itu tidak bisa dicuri sama si jahat. Iblis tidak bisa. Setiap orang sebetulnya berhak menjadi anak Allah. Tapi tidak semuanya mau. Semua itu sudah ada loh di alam roh. Yesus, ya, Yesus Kristus adalah Taman Eden yang kedua dan terakhir. Makanya dikatakan, Christ in you, the hope of glory. Kristus di dalammu, yang adalah harapan bagi kemuliaan. Maksudnya apa? Waktu Kristus, pengurapannya, kemuliaannya dinyatakan, ada kesembuhan, ada terobosan, ada perlindungan, ada peningkatan, kebutuhan dipenuhin, ada restorasi, hubungan keluarga. Amin, saudara. Jadi kita sudah diberkati dengan segala berkat rohani di tempat-tempat tinggi di alam roh. Ya kan, saudara bisa dengar ini ya. Ya kan, saudara bisa dengar ya. Soalnya ini ketarik ya. Ya kan? Dan itu semua dalam bentuk benih. Makanya kenapa Injil Kerajaan Allah? Karena semuanya dalam bentuk benih, saudara. Amin. Dan itu semua dalam bentuk janji. Sebetulnya ya kalau dibilang promises itu baru. Itu semuanya, kenapa dibilang promises? Karena di mata Allah semuanya dia itu sudah dikasih, diwariskan ke kita. Tapi untuk kita yang masih hidup di dalam waktu, untuk dari alam roh keluar, itu sepertinya belum ya. Tapi secara roh itu sudah ada. Amin, saudara. Haleluya. Nantilah makin lama saudara akan ngerti apa yang saya maksudkan. Pokoknya singkat kata, saudara, semuanya yang saudara dan saya seumur hidup, bahkan yang akan menentukan hidup kita akan datang, itu semua Allah sudah sediakan di dalam Kristus. Di dalam Kristus kita sudah komplit. Dan kita sudah ada di dalam Dia. Kita nggak perlu beralih kepada sistem dunia untuk segala kebutuhan kita. Makanya waktu saya mulai ragu-ragu, karena saya tidak mengerti. Waktu saya bilang, Tuhan, saya perlu itu. Dia sudah siapkan itu. Amin, saudara. Dia sudah siapkan. Waktu saya kasih respon, Tuhan, saya perlu ya. Saya lihat ke Dia. Itu itu pintu penyediaan itu sebetulnya sudah terbuka. Tapi karena nggak kelihatan, ya kan, saya sempat diganggu kan sama iblis. Mana, nggak mungkin. Ini udah hari apa nih? Udah hari Jumat. Mana mungkin? Mana mungkin?
Makanya kemudian ragu-ragu. Amin, saudara. Tapi Tuhan waktu itu mengerti saya belum seperti sekarang ini. Ya, saya tidak ngomong sesuatu yang tindakan saya mungkin ya masih ragu-ragu. Haleluya. Tapi saya percaya Tuhan terus mau bekerja di dalam kita. Makanya kita jangan putus asa. Kalau kita belum mengerti, kita terus aja, makin lama makin mudah, saudara, makin tidak susah ya. Sama seperti keselamatan. Jadi balik lagi, ya kan, sekarang ini kita sudah di dalam Kristus. Kristus ada di dalam kita, urapan Dia. Semuanya sudah ada. Nah, kita harus tahu sistem kerajaan Allah, yaitu apa? Menabur benih. Jadi walaupun sudah ada, ya kan, kita sudah jadi anak Dia. Ya kan? Dia sudah siapkan. Benih itu namanya benih itu kan tadi kita lihat, itu kan harus ditanam, harus ditabur. Tidak ada gunanya seorang petani kalau dia punya banyak sekali. Wah, ada pohon benih, ada benih ini, benih itu. Tapi kalau dia nggak ada yang ditabur, nggak akan ada tuaian kan? Dia harus tabur. Itu sebabnya kita harus kasih respon. Kita harus kasih respon. Kita harus lihat janji-janjinya, ya kan? Supaya kita kasih respon. Kalau waktu kita kasih respon, kita percaya, kita renungkan, kita perkatakan, kita sedang menabur dulu ke diri kita, supaya itu tinggal di dalam kita. Dari situ kita lepaskan dalam doa dengan ucapan syukur. Kita kasih respon ke Dia. Ya kan, kita mulai menabur itu. Pertama kita nabur ke diri kita dulu. Amin, saudara. Kita perlu menabur ke diri kita dulu, saudara. Kenapa? Karena benih itu, seperti saya pernah terangkan dulu ya. Jadi kita ke Yohanes 6:63 deh. Ya kan, kita ke Yohanes 6:63. Mudah-mudahan ini harus ada yang berikutnya, saudara ya. Yohanes 6:63. Ya kan? Saya kutip aja deh, Yohanes 6:63. Daging sama sekali tidak berguna, Tuhan Yesus bilang, tapi firman-Ku adalah roh dan hidup. Jadi waktu kita menabur benih firman, benih janjinya, ya kan? Terus juga jati diri kita yang utama ya. Itu kita menabur ke kita. Dan kalau kita terus ngakuin, kita renungkan, ya kan? Seperti Tuhan kasih petunjuk kepada Joshua. Karena mereka hidup di bawah Taurat, dia bilang, kamu harus renungkan Taurat ini siang dan malam, dan itu gak boleh lepas dari mulutmu. Waktu kita menabur ke kita, apa yang terjadi? Benih itu ya, ini seperti begini saudara. Jadi firman Tuhan waktu kita mulai menabur, ya kan, kita mulai pegangin itu benih. Ya ini seperti, ini benih ya, benih. Ini kita mulai menabur, kita mulai ambil itu benih. Apakah itu jati diri kita? Ya kan, apakah itu janji apapun yang kita butuhkan, kita mulai ambil kan, kita mulai pegang, kita mulai tanam di dalam diri kita, ya kan, kita sirami dengan ucapan syukur, kita sirami dengan kita baca firman yang lain yang akan menguatkan apa yang kita sudah tabur, amin, dan kita bersekutu sama Dia seperti matahari, jadi lebih lagi apa yang terjadi saudara, pertama-tama kita yang pegangin ini benih, kita yang Tuhan, saya percaya, ya kan, misalnya saya Yesus Kristus adalah kebenaran saya percaya saya kebenaran Allah di dalam Kristus, saya percaya saya memiliki damai sejahtera dengan Kau. Itu kita lagi menabur benih di identitas kita ya kan, kita mungkin pertama-tama kita nggak merasa begitu karena kita lagi mau pegangin, kita baru mau dapat ini. Tapi kalau kita terus, saya percaya, saya memiliki damai sejahtera oleh iman melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Itu Roma 5 ayat 1. Saya ngomong, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Saya lagi pegang ini kan. Karena firman itu roh dan hidup. Yohanes 6 ayat. Firman itu lama-lama, saudara, itu bertumbuh. Kan tadi Yesus bilang, firman itu bertumbuh. Dia makin besar, dia makin keluar akarnya, terus lama-lama, ini kan, kalau saya terus yang pegang, itu bisa capek kan, saudara. Tapi karena saya terus-menerus berpegang teguh pada pengakuan saya, dan saya menolak itu, saya merasa jauh dari Tuhan, perasaan saya begini, saya merasa gak layak, masih kurang kudus, saya tetap ngakuin itu, karena terus pegang teguh pengakuan, terus-menerus siang dan malam, berapa lama, terus-menerus, akhirnya benih itu lama-lama bertumbuh, dan saudara lihat ya, bukan lagi saya yang pegang benih itu yang pegang saya, benih itu yang topang saya loh. Karena benihnya itu roh dan hidup. Dan bisa bertumbuh. Jadi benih itu bertumbuh di dalam saya. Jadi bukan lagi saya yang pegangin itu benih. Benih itu yang topang saya. Wow.
Benih itu yang pegangin saya loh. Sehingga saya apa? Saya jadi rileks di dalam. Bukan malas ya, rileks. Itu yang Yesus bilang jiwamu ada ketenangan. Kenapa? Karena benih itu terus-menerus bertumbuh, dipelihara. Benih itu yang menopang saya. Amin. Roh. Firmanku adalah roh dan hidup. Sehingga ada satu keteguhan, ada satu ketenangan di dalam. Amin, saudara. Makanya Yesus bilang kalau kamu terus-menerus, ya kan, di dalam firman, kamu benar-benar muridku. Kamu akan tahu kebenaran. Dan kebenaran itu yang kamu tahu secara pribadi. Yang kamu pelihara, kamu tanam. Memerdekakan kamu. Dari apa? Dari apa aja? Rasa tertekan, rasa takut, pemalu, ya kan, cepat marah, cepat tersinggung, kemiskinan, ya kan, selalu lihat dirinya kurang atau apalah, ya kan, itu mulai dimerdekakan dari apa aja, ya kan, dari keterbatasan, ya kan, dari apapun. Itu firman itu akan memerdekakan. Kenapa? Karena firman itu hidup. Dan kalau terus kita pegang teguh, kita pelihara, ya kan, kita renungkan lagi, nggak lepas dari mulut kita ya, di sana sini, ya kan, kalau lagi masak, kalau lagi di tempat kerja, ya kan, di luar gereja juga gitu. Mungkin ada yang kerja, saya nggak tahu kerja apa, ya kan, mungkin di mobil, mungkin di kantor, mungkin kerja tani, tapi sembari ngapain, ngomong lagi itu ayat, ngucap syukur, lagi berbuat apa? Lagi pelihara itu benih. Nah, itu akan makin lama, ya kan, dalamnya itu ada sesuatu yang terjadi. Makanya kalau kita terus belajar akan Yesus, kita terus berpaling sama Dia, terus isi diri kita dengan apa yang baik. Yesus bilang, kalau seseorang itu penuh dengan yang baik, itu akan keluar dari mulutnya. Dan kalau mulut kita terus-menerus bicara apa yang sesuai firman-Nya yang baik, hidup kita nanti akan jadi begitu di luar. Orang-orang makin lagi susah, kitanya bisa. Waktu itu ada satu orang ibu kasih kesaksian. Ya, Monica kan pernah ngajar berapa tahun yang lalu. Katanya, saya udah kenal sama dia ya. Kan Allahku memiliki segala kebutuhan. Hampir tiap hari, Mon, saya ngomong ayat itu. Katanya, bener-bener waktu COVID pun tetap sampai saya mengalami, dia bilang. Saya bisa mau ini kebayar, itu kebayar. Bener-bener saya mengalami. Tapi dia pelihara terus. Bertahun-tahun hampir tiap hari. Jadi ayat itu semakin lama bukan lagi dia yang menguasain itu ayat. Ayat itu yang adalah roh dan hidup lebih menguasain dia. Amin, saudara. Nah, apakah cuma berhenti sampai di situ aja? Nah, dia kemudian masih harus bertumbuh di area lain karena kita nggak akan pernah berhenti sampai ketemu dia. Amin, saudara. Jadi itu salah satu contohnya. Ya, banyak anak Tuhan belum sampai proses begitu, baru mulai, wah, saya udah tahu ayatnya, saya udah tangkap, saya ingat kok, ini baru begini, belum sampai firmannya tumbuh sampai nopang, belum sampai begitu. Makanya kemudian masih gelisah, masih bingung. Karena harus sabar, bertekun, harus terus Yesus bilang. Supaya kamu tahu kebenaran itu menjadi nyata, bukan lagi seperti apa kata orang. Tapi itu menjadi nyata, kita mulai melihat sesuatu yang kita nggak lihat sebelumnya. Karena firmannya itu roh dan hidup, saudara. Amin, itu menjadi sesuatu yang hidup. Dan hebatnya lagi, firman itu karena roh Allah itu tidak terbatas ya. Dia tuh benar-benar luar biasa, saudara ya. Kadang-kadang ada ayat yang sama seperti onion. Onion tuh seperti bawang ya. Jadi berlapis-lapis. Kita pikir kita sudah tahu ayat itu. Tapi waktu kita tekunin, di berikutnya kita lihat, loh kok saya selama ini nggak melihat bagian itu. Kenapa? Karena Allah kita tuh besar. Amin. Makin kita mau terbuka, makin kita mau lebih lagi terima. Karena Tuhan Yesus bilang, camkanlah bagaimana kamu mendengar. Kalau ukuran yang kamu pakai untuk dengar akan diukurkan kepadamu. Kalau kita nggak terlalu perhatikan, kita dengar firman sembari kita ngobrol. Jadi kalau di gereja kadang-kadang saya suka tegur orang ya. Kalau lagi firman tuh buka-buka HP, kirim-kirim.
ayat sekalipun. Saya bilang, kamu jangan begitu. Kalau lagi dengar firman, dengar yang betul. Karena firman itu roh dan hidup. Saat dengar tuh, kadang-kadang bisa langsung, ya kan, kuasanya tuh. Karena saya pernah mengalami ya, mau sakit tidak jadi. Lagi sakit apa sembuh, saudara. Tidak ditumpangin tangan loh. Karena di dalam firman itu ada kuasa. Yang waktu kita datang dengan apa nih, dengan ekspektansi, kita datang dengan iman, kita benar-benar siap menerima. Wah, kuasa di dalam firman itu jadi aktif, saudara. Makanya saya bilang, kamu jangan dulu kirim-kirim ayat ke orang. Tunggu. Karena harus ditangkap bukan hanya telinga yang dari luar, tapi hati kita juga. Karena firman itu roh dan hidup. Dan itu ada, mungkin gak bisa langsung semua, tapi pasti Roh Kudus akan tuntun kita, ada sesuatu yang kita bisa tangkap. Jadi roh iman, ada yang namanya roh iman, the spirit of faith. Roh iman itu kita bisa tangkap dengan kita, ya kan, dengan kita terus bergaul sama Yesus. Karena Yesus tuh sumber iman kita. Kalau kita punya hubungan pribadi sama dia, kita datang sama dia, kita bergaul pribadi, ya kan? Kita nggak puas hanya cuma sama-sama yang lain. Saya juga mau datang sendiri, saya mau tanya, saya mau bersekutu sama dia, ya kan? Itu nanti dia sumber iman kita. Kita dengan sendirinya kan jadi orang yang beriman. Karena dia sumber iman kita. Roh iman itu menular. Amin. The spirit of faith itu ditangkap, being catch, kita tangkap. Jadi bukan hanya telinga di luar, apalagi kalau kita saya udah tahu ayatnya, saya udah sering dengar, nanti lewat itu. Jadi kalau kita cuma perhatikan firman 30%, kebanyakan yang lainnya kita lebih minat sama yang natural, yang lain-lain. Nanti kita itu cuma dapatnya 30%. Kalau kita 70%, 70%. Mungkin yang 30%-nya dan lain-lain. Oh, orang tua saya, paman saya, no. Nah itu, ya kan, itu menghalangin kan? Atau, wah saya sibuk, saya nggak banyak waktu. Itu semua menghimpit firman. Kekhawatiran hidup. Ya kan, tipu daya kekayaan. Saya belum ada waktu, Ibu Monica. Saya lagi sibuk kerja. Nantilah kalau saya udah tua. Atau saya belum ada waktu. Kan Tuhan tahu saya ada kebutuhan. Nah itu terbalik, saya bilang. Harusnya percaya dulu. Nanti akan ada tuntunan. Nah kita langsung berikutnya deh. Ya kan, tadi kan kita lihat kerajaan Allah tuh ada pengaruh. Kita lihat dulu deh. Sebelum selesai ya nih. Ya kan, di 1 Korintus 4 ayat 20. Ya kan, 1 Korintus 4 ayat 20. Karena kerajaan Allah itu bukan hanya terdiri dari kata-kata. Bukan soal kita ngakuin yang benar aja. Tapi kita benar-benar percaya. Pertama-tama waktu kita mengakuin firman itu jadi kalau orang tidak menekunin dan kurang hubungan pribadi sama Tuhan, kadang-kadang orang itu mengaku tanpa pengertian, jadi seperti mantra. Saya suka bilang mengakui firman itu tidak sama dengan mantra, saya bilang. Amin. Mengakui firman dengan pengertian, dengan iman, itu akan ada kuasanya. Karena kerajaan Allah itu bukan hanya soal bicara yang benar aja. Ada orang kelihatannya bicaranya manis, tapi ya kan kalau udah di belakang atau hatinya penuh dengan kepahitan, kekecewaan, bicaranya sepertinya sih benar. Nah ini kan, tapi dia nggak percaya karena hatinya pahit mungkin, kesel. Kerajaan Allah itu nggak begitu. Kerajaan Allah itu ada kuasanya. Dan kalau waktu kita mulai memperkatakan firman, mungkin ya kalau kita menekunin ya, mungkin sekali dua kali kita nggak percaya. Tapi kalau kita terus seperti yang tadi saya berikan contoh, itu lama-lama kita akan jadi benar-benar percaya. Ya itu secara kuasa Tuhan. Ada orang juga yang suka main-main dengan kata-kata. Ada satu penyanyi yang bilang gini, palingan dia bakalan matinya ditembak orang gila. Dia benar-benar ditembak orang matinya, saudara. Ada satu orang lagi terkenal. Kenapa orang ingat? Karena orang itu pernah bicara. Kenapa? Dia bicara dari hatinya. Makanya ya kan ada satu orang lagi bilang, nanti saya matinya juga bakalan dibunuh atau ditembak. Maksudnya diapain lah, nggak tahu lah.
Dia bicara begitu benar-benar jadi. Atau ada orang yang suka nyanyi lagu yang sendu ya, dia bakalan jatuh berkeping-keping, ya dia naik pesawat dia jatuh berkeping-keping. Kenapa begitu? Karena dia nggak ngerti ada kuasa tapi kerajaan Allah itu ialah janji Tuhan, perkataan. Ya bukan hanya asal berkata, tapi kita tahu dasar. Nah, kita lihat di sini dasar kenapa ada kuasanya. Ya kan? Karena ada kuasanya. Ya kan? Contohnya di Roma 4 ayat 17. Wah, ini udah udah hampir 1 jam. Roma 4 ayat 17. Ya kan? Kenapa kerajaan Allah ada kuasanya? Roma 4 ayat 17. Karena kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, ya kan? Tapi soal anugerah kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ya kan? Jadi kerajaan Allah bukan soal makanan minuman, artinya ada. Kerajaan Allah itu bukan soal apa yang di luar, terus kita masuk ke dalam kita. Kerajaan Allah itu bukan soal apa yang di luar masuk ke kita. Makanya kalau kita tidak mengerti selalu nggak ada waktu. Ya kan? Itu orang itu salah pikir. Seolah-olah ya kan kita harus ngerubah segala sesuatu tuh dari luar dulu. Itu tidak begitu, saudara. Karena segala sesuatu yang di luar ini terjadinya dari apa yang tidak kelihatan di alam roh. Amin, saudara. Yang di luar ini diciptakan oleh apa yang tidak kelihatan. Sebelum ada ini sudah ada di pikirannya orang yang tidak kelihatan kan. Dia udah bayangkan mau bikin gelas cangkir yang seperti ini, terus ada gambarnya, warnanya ini, itu tidak ada. Maksudnya tidak kelihatan. Dan kemudian diciptakan jadi seperti ini. Makanya kerajaan Allah itu, Yesus bilang, kamu gak bisa lihat, dia ada di sini, dia ada di situ. Kerajaan Allah itu ada di tengah-tengahmu. Itu satu sistem. Amin, tidak kelihatan. Kalau saya sekarang misalnya ke supermarket atau keluar, orang nggak tahu saya orang Indonesia apa enggak. Mereka nggak tahu, ya kan? Kecuali kelihatan dari surat-surat. Tapi secara kasat mata mereka tidak tahu, karena itu satu sistem. Posisi saya sekarang walaupun di Amerika secara fisik, tapi secara otoritas, secara yuridis, saya bukan orang Amerika. Ngerti ya? Jadi kerajaan Allah itu bukan apa yang di dalam masuk keluar. Itu sebabnya saudara renungkan. Jangan izinkan apa yang di luar menentukan hidup saudara. Perlakuan orang, keadaan di luar. Ini harusnya kalau kita mengerti sistem ini, kita nggak bergantung dari apa yang kelihatan di luar loh. Makanya waktu COVID, oleh anugerah Tuhan, ya kan Tuhan didik saya bagaimana pakai sistem kerajaan Dia, ya kan tidak memberi efek apa-apa ke saya loh. Ya maksudnya efeknya, semuanya baik gitu loh. Tidak kena, saya kena perlindungan, saya mengalami penyediaan Dia. Pokoknya banyak supernatural deh. Luar biasa. Ya nanti itu mungkin berikutnya kita bisa gimana belajar bersama ya. Supaya nanti kalau ada apa-apa yang terjadi dari luar, harusnya tidak efek ke kita. Kalau kita mengerti bagaimana cara kita menabur, kenapa ada kuasanya. Amin, karena hidup dan mati dikuasai lidah. Nah, iblis pakai itu untuk mengajarkan dunia, kamu bisa makmur tanpa Tuhan. Asal kamu ngomong aja, saya kaya. Ya kan, ada orang yang dapat, saudara. Tapi apa gunanya kalau dia tidak selamat? Karena harta dia nggak bisa nebus dia. Ya kan? Anyway, jadi ingat kenapa ada kuasanya? Karena kerajaan Allah itu bukan soal dari luar ke dalam. Ya kan? Bukan soal cuma makanan dan minuman, bukan cuma soal bertahan hidup. Ya kan? Itu bukan lagi soal seperti sistem Adam yang sudah jatuh. Amin, kerajaan Allah tidak sama dengan sistem Adam yang sudah kena kutuk. Soal makanan dan minuman, soal cari nafkah, itu tidak begitu. Amin, itu satu sistem yang baru. Tapi anugerah kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Maksudnya apa? Kenapa disebut anugerah kebenaran? Ya kan? Karena dari bahasa Inggrisnya itu
kata-katanya itu dari isi konteksnya tuh itu tidak bicara mengenai kebenaran firman. Itu bicara mengenai anugerah kebenaran, posisi benar kita karena korban Yesus. Amin, saudara. Jadi haleluya, kerajaan Allah itu soal bagaimana posisi kita sekarang sebagai orang yang dibenarkan karena ketaatan Yesus. Orang yang sudah diperhitungkan sebagai benar bukan berdasarkan perbuatannya. Itu Roma 4 ayat ayat 4 sampai 8 bicara bagaimana ya Daud mengatakan diberkatilah orang yang diperhitungkan sebagai benar bukan berdasarkan perbuatannya. Itu anugerah kebenaran. Karena berdasarkan ini, haleluya, maka akan ada damai. Shalom, shalom. Shalom, shalom itu bukan hanya kita damai, tapi di luar kita perlu ini, kita perlu itu, kita sabar. Bukan begitu. Shalom, shalom itu keutuhannya Yesus, kemakmurannya Dia, kemampuannya Dia, sehingga kita bisa utuh dan sukacita. Dari situ akan ada sukacita. Amin, saudara. Karena Tuhan kan bilang, kamu minta ya kan, sampai sekarang kamu gak minta apa-apa. Mintalah supaya penuhlah sukacitamu. Kalau saudara kebutuhan saudara dipenuhin, saudara lagi percaya buat anak saudara, terus kebutuhan itu digenapin, atau anak saudara dilindungi, kan ada sukacita kan. Amin, saudara. Allah mau kita terus-menerus beroperasi di sistem ini sehingga selalu damainya semakin tambah, sukacita terus. Ada sukacita karena ada pengharapan, dan pengharapan itu jadi lagi. Karena Dia Bapa yang baik. Jadi kerajaan Allah ada kuasanya. Kenapa? Karena secara posisi kita sudah diposisikan seperti Yesus Kristus yang sudah menang. Kenapa ada kuasanya? Karena iblis sudah dihakimin, dia sudah dilicuti. Ya, sebelum kita tutup, ya ini waktunya nggak cukup, sampai di sini dulu. Nanti berikutnya ya saya kasih penjelasan gimana supaya bisa diterapkan. Karena ini bukan teori, ini bukan cuma penghiburan, ini ada kuasanya. Amin, saudara. Dan kalau kita terus bertekun, tadi saya mau ngomong apa tuh? Oh, Kolose. Ya kan? Saudara akan sangat terbantu, saudara. Saudara akan sangat lebih lagi semangat ya, karena saudara akan mengalami realita kuasanya. Jadi bukan lagi cuma sebagai sesuatu penghiburan, tapi ada kuasa. Kalau saya bacakan Kolose 3, saya bacakan di sini ya. Saya bacakan langsung di ayat 15, nanti berikutnya mungkin ayat sebelumnya ya. Kolose 2 ayat 15, maksudnya Yesus telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Jadi iblis sempat dulu dia punya otoritas atas manusia. Makanya dia bisa menawarkan Yesus, kalau kamu menyembah aku, ini semua aku kasih kamu. Dia dapat dari mana? Ya kan, dia bilang kemuliaan dunia ini. Ya kan, dunia ini kan, wah orang itu bisa, wah ya kan, menyanyi setengah telanjang. Terus orang wow tepukin, wah dapat penghargaan, duitnya banyak. Ya kan, kenapa iblis itu kemuliaan dunia? Nyimbonya yang nggak benar, asal orang suka, oke. Yang penting uangnya banyak, oke. Yang penting keren, oke. Banyak kemuliaan dunia ini kan. Wah judi, wah apalah. Ya kan, meninggikan itu semua kemuliaan dunia ini, kekayaan. Waduh, barang yang indah-indah, yang hebat, bangunan. Wah, nama, martabat, semua yang dunia. Ya dia coba tawarkan sama Yesus. Dia bilang ini semua dikasih ke aku. Yang kasih ke dia siapa? Adam. Yang kasih ke dia Adam, bukan Tuhan. Dan dia tawarkan ke Yesus. Tapi dia sudah dilucuti. Yesus telah melucuti pemerintah, penguasa, dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya. Karena dia bangkit. Yesus sudah bangkit. Kenapa kita dilepaskan? Karena dia sudah bayar harganya. Sehingga saudara tidak lagi di bawah kuasa si jahat. Saudara tidak lagi beroperasi di sistem Adam yang terkutuk. Sekarang saudara ada di dalam Kristus. Di dalam Taman Eden yang kedua, semuanya sudah ada, tapi semuanya dalam bentuk benih. Dan itu perlu ditabur. Dan jaminan semua itu, benih itu
pasti bertumbuh. Itu jaminan itu ada di dalam firman-Nya, di dalam posisi kita sebagai orang benar. Makanya dikatakan kerajaan Allah adalah haleluya. Ya kan, bukan soal makanan minum, tapi anugerah kebenaran. Anugerah kebenaran. Posisi saudara dan saya, kita harus mengerti, kita harus percaya pakai posisi ini, karena di posisi ini saudara, ya kan, firman janjinya, benih firman tidak mungkin tidak berbuah. Wow, haleluya. Kenapa? Karena Yesus sudah melucutin. Iblis tidak bisa mencuri, dia nggak bisa nahan seperti dulu waktu Ayub. Ya kan, dia sudah tidak bisa, dia sudah jatuh seperti kilat dari langit, dia sudah dihakimin. Amin. Saudara sudah dijadikan orang benar. Amin. Itu sebabnya sekarang kita berubah. Kita apa-apa jangan ngelihat keluar. Kita bisa rubah prioritas kita. Makanya dikatakan cari dulu kerajaan Allah. Kenapa? Cari tahu. Kamu harus mengerti kamu tuh siapa. Amin. Kamu bukan apa yang kamu lakukan. Kamu adalah ciptaan baru. Setelah itu kelakuanmu akan jadi benar. Kenapa kita berubah? Kenapa saya dulu berubah? Karena waktu saya mengaku Yesus sebagai juru selamat, saya jadi baru. Dari situ kelakuan saya berubah. Bukan sebaliknya. Amin, saudara. Wow, ini maaf saya harus berhenti sampai di sini dulu. Haleluya, yang penting saudara tahu beberapa hal, saudara bisa catat ya, doakan saya supaya saya bisa bagikan yang berikutnya. Karena dari sini kerajaan Allah itu tidak rumit, tidak rumit. Amin. Bahkan firman nanti, ya kan, saya harus ingat ada firman, saya ingat isinya mengatakan supaya kamu jangan bergeser dari simplicity of Christ, dari kesederhanaan, ketidakrumitan yang ada di dalam Kristus. Karena menabur benih, pelihara benih, menuai itu tidak rumit karena kita sudah ciptaan baru, kita sudah orang benar. Kita harus beroperasi dari identitas kita dulu. Bukan dari apa yang kita lakukan. Manusia yang sudah jatuh, apa yang mereka lakukan jadi identitas mereka. Ya kan, misalnya, oh saya tukang cukur. Ya kan, itu identitasnya tukang cukur. Ya kan, atau dari hartanya, miskin, kaya. Tapi kerajaan Allah tidak. Bukan apa yang kita lakukan, tapi siapa kita sebagai ciptaan baru. Di dalam kerajaan juga bukan dari apa yang mereka lakukan kan. Bisa aja putra mahkotanya mungkin suka naik kuda. Atau dia tukang masak, dia suka masak. Tapi dia gelarnya bukan koki. Dia gelarnya apa? Putra mahkota. Ya kan, raja di bawah, raja yang di atasnya ada raja lagi. Mengerti ya? Karena dalam kerajaan itu yang berlaku identitas. Makanya kalau kita mengerti ini, dan kita prioritaskan identitas kita, kita lebih mengerti. Karena Yesus saya begini, karena Yesus saya jadi begini, saya jadi ciptaan baru, karena Yesus saya jadi orang benar. Mana ayatnya? Terus kita menanam itu, kita prioritaskan, semuanya akan ditambahkan ke kita. Wow, kita nggak perlu setengah mati, kejar ini, kejar itu, sampai stres. Amin, saudara. Haleluya. Oke, kita mau perjamuan kudus ya. Kita mau perjamuan kudus, saudara ya. Bentar. Ini saya tutup dulu ya. Tuhan memberkatin. God bless.